Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dastika Damayanti dari kelas PI 3C. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah didiskusikan bersama teman-teman semua. Materi yang pertama tentang dikotomi pendidikan dalam Islam. Dikotomi lebih dipahami sebagai dualisme atau dua aliran sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa faktor munculnya dikotomi dalam Islam telah mempengaruhi para ilmuwan muslim, khususnya setelah periode pertengahan dalam sejarah Islam yang dikenal dengan masa kemunduran, baik aspek politik maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu cara mengatasi soal dualisme sistem pendidikan Islam adalah perlu dirumuskannya sistem pendidikan terpadu, perlu diciptakan dan dikembangkan kerangka-kerangka pengetahuan masa kini yang bisa diaktualisasikan sesuai dengan ajaran Islam. Materi yang kedua yaitu tentang kedudukan guru dan peran guru dalam pendidikan Islam. Guru dalam pendidikan Islam lebih difokuskan pada kegiatan yang guru sampaikan pada anak didiknya, selalu berkaitan dengan agama Islam, guna memberikan pemahaman lebih mendalam pada Islam. Seorang guru dapat diumpamakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, menjadikan anak didiknya memiliki ilmu, dan dalam Islam orang yang berilmu maka akan diangkat derajatnya. Peran seorang guru sangatlah penting dan tidak terbatas hanya pada pengajaran materi pelajaran. Selain mengajarkan ilmu pengetahuan, seorang guru juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu membina mental, karakter, dan aspek spiritual anak didiknya. Hal ini berarti bahwa guru harus berusaha untuk membentuk kepribadian anak didiknya agar sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Tanggung jawab seorang guru tidak jauh berbeda dengan peran guru itu sendiri, mendidik, membina, dan mengajar sehingga anak didiknya dapat berkembang menjadi lebih baik dalam kehidupannya, menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Proses dan lingkungan belajar yang efektif juga menjadi tanggung jawab seorang guru. Sebab apa? Lingkungan belajar yang efektif dapat mempengaruhi proses belajar anak didiknya. Sebab sudah seharusnya bagi manusia jika kenyamanan adalah hal yang diutamakan. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi oleh guru? Dalam beberapa kejadian, terkadang guru mendapati peristiwa di mana anak didiknya, kebanyakan anak didiknya di usia dini TK sampai SD, tidak menyampaikan perasaan mereka jika tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru, dan di sisi lain guru terkadang dituntut untuk mampu mengajar dalam berbagai bidang. Hal tersebut memerlukan banyak persiapan mendalam agar pemahaman yang diperoleh oleh guru dapat disampaikan secara efektif kepada anak didiknya. Materi selanjutnya yaitu peran keluarga dalam pendidikan Islam. Keluarga merupakan madrasah pertama dan utama bagi anak, di mana anak pertama kali belajar tentang kehidupan, nilai-nilai moral, dan agama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran keluarga dalam pendidikan Islam sangat penting untuk membangun generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan cerdas. Peran ayah
Ayah memiliki peran sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Ayah bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga seperti menyediakan kebutuhan materi. Sedangkan peran ibu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak, terutama di usia dini. Peran ibu adalah mengajarkan nilai-nilai moral dan agama. Ibu berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan ajaran agama kepada anak sejak usia dini. Pengajaran ini bisa dilakukan melalui cerita, contoh perilaku sehari-hari, dan mengulang ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga modern menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran pendidikan ini. Contohnya kurangnya waktu, orang tua yang sibuk bekerja sehingga kurang memiliki waktu untuk mendidik anak. Hal ini dapat mengurangi kualitas pendidikan yang diterima anak. Materi selanjutnya, lingkungan dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam konteks Islam, lingkungan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, termasuk bumi, air, hewan, tumbuhan, dan semua elemen yang mendukung kehidupan manusia. Berperan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Dengan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan, ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya Islam dan melarang tindakan yang merusak lingkungan. Setiap tindakan positif terhadap lingkungan seperti menanam pohon atau mengurangi sampah dipandang sebagai amal baik yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan melalui pendidikan dan praktik sehari-hari. Antar keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam pengembangan siswa agar mereka tumbuh menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, madrasah, dan universitas Islam berperan penting dalam pendidikan agama dengan mengajarkan ilmu agama dan nilai-nilai moral serta sosial Islam. Pendidikan yang diberikan mencakup pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan ilmu lainnya yang relevan dengan kehidupan umat Islam. Lembaga-lembaga Islam yang berperan dalam pembinaan sosial dan budaya dengan mengadakan kegiatan seperti majelis taklim, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan budaya berbasis nilai Islam. Materi selanjutnya tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Di sini kita akan membahas dua tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara dan Zulkifli Malik. Ki Hajar Dewantara berkontribusi dalam pendidikan nasional dengan fokus pada bagaimana pemikiran dan praktik pendidikannya terkait dengan nilai-nilai Islam. Pendiri filosofi pendidikan Taman Siswa. Analisis terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terutama ing ngarsosung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan dan pendidikan dalam Islam.
pemikiran Zulkifli Malik tentang pendidikan Islam modern, terutama dalam kaitannya dengan integritas ilmu pengetahuan dan agama, peran pendidikan dalam membangun bangsa, dan pentingnya pendidikan karakter. Integrasi ilmu pengetahuan dan agama, pemikiran Zulkifli Malik tentang pentingnya pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama, serta bagaimana pemikiran ini dapat menjawab tantangan zaman dalam konteks pendidikan Islam. Materi selanjutnya, tokoh-tokoh pendidikan Islam di dunia. Di dalam pendidikan mempunyai tokoh-tokoh ilmuwan yang berpengaruh di dalam ilmu pendidikan, yaitu seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Ghazali. Di usia 10 tahun, Ibnu Sina menyelesaikan pelajaran Al-Quran, sastra, dan bahasa Arab. Beliau mempelajari ilmu fikih. Setelah itu, beliau mempelajari tentang ilmu matematika. Beliau belajar membaca berbagai buku, termasuk buku syarh, sehingga Ibnu Sina menguasai ilmu tematik. Beliau mempelajari tentang ilmu kedokteran. Di usia 18 tahun, beliau telah menguasai semua ilmu tersebut. Al-Khawarizmi adalah tokoh ilmuwan muslim yang konsen di bidang matematik. Beliau adalah matematikawan mengajarkan aljabar. Salah satu karya Al-Khawarizmi yaitu Aljabar wal Muqabalah. Ia mencipta pemakaian sekans tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Al-Ghazali mempelajari ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu mantik, ilmu akidah akhlak, usul fikih. Karya terbesar beliau adalah buku yang berjudul Fatihatul Ulum, yaitu buku yang berisi pandangan yang mengenai persoalan tentang pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk peserta didik, supaya peserta didik menuju ke arah kedewasaan dan membentuk watak, sifat, akal, dan perilaku dari peserta didik. Dari yang terakhir adalah tantangan global pendidikan Islam kontemporer. Tantangan global yang dihadapi pendidikan Islam kontemporer membutuhkan respon yang strategis dan inovatif. Pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam menciptakan masyarakat yang beradab, toleran, dan berwawasan luas, dengan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan. Pendidikan Islam dapat terus relevan dalam menghadapi dinamika global. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.